Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Raga Tunjung 1, Ibu Safrina Rahmawati SPD SD MPD. Yang saya hormati tamu undangan dari SD Negeri Raga Tunjung 4. Yang saya hormati Bapak dan Ibu SD Negeri Raga Tunjung 1. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Senin tanggal 19 Agustus 2024 kita masih bisa berkumpul kembali dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Shalawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak diberi syafaat beliau di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini, dan saya mohon maaf saya berdiri di sini tidak menggurui panjenengan semua. Saya di sini untuk berbagi sedikit ilmu yang saya peroleh dari calon guru penggerak, terutama pada modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga acara pada kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapat manfaat terutama bagi saya dan manfaat bagi Bapak Ibu serta juga manfaat bagi sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dari penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif, di sini ada konsep-konsep inti dari budaya positif yang kami pelajari. Ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Untuk perubahan paradigma belajar, kita dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak, kodrat alam dan juga zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Di sini guru itu diibaratkan sebagai petani, sekolah diibaratkan sebagai lahannya, dan murid diibaratkan sebagai benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih menjadi tumbuhan yang baik dan subur. Ini filosofi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya. Yang kedua, dari teacher center menjadi student center. Maksudnya adalah dari pembelajaran yang berpusat pada guru berubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di sini siswa itu sebagai subjek. Jadi guru itu hanya melayani saja. Pembelajaran dengan paradigma baru yang ketiga yaitu dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6. Apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Ini untuk paradigmanya kita menggunakan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma belajar untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan juga nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan juga bertanggung jawab. Lazimnya dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori itu meluruskan miskonsepsi tentang ilusi guru mengontrol anak, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi kontrolnya dari Dr. William Glasser. Perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Dari stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Jadi kalau kita belajar tentang teori kontrol, kita bisa merefleksi diri. Untuk selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Disiplin itu
yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, yang berarti mereka bisa tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan berdasarkan nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau ancaman atau juga hukuman. Ini tentang disiplin positif. Ternyata tanpa harus kita memberikan imbalan atau ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jika anak sudah memiliki perilaku motivasi intrinsik, itu motivasi yang ada di dalam diri anak, maka bisa dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi anak bisa disiplin apabila ada motivasi dari dalam. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Ini dari disiplin positif, lihat dari nilai-nilai kebajikan. Saya contohkan nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila dan juga dari IBO Primary Years Program. Ada profil pelajar Pancasila dan IBO seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen serta keingintahuan. Ini bisa diambil dari nilai-nilai kebajikan dari sini. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Dari motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini perilaku manusia bagaimana sih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ini masuk ke motivasi eksternal. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini biasanya murid itu disiplinnya karena apa? Kalau yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti murid itu disiplinnya karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kira-kira saya seperti ini dapat imbalan apa ya? Ini adalah motivasi eksternal, itu dari luar. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini masuk ke dalam motivasi internal. Nanti masuk ke dalam motivasi dari dalam murid itu
itu sendiri. Membuat seseorang memiliki disiplin yang positif. Ini biasanya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Ini nanti bisa dilihat murid kita itu disiplinnya karena apa. Ada 3 hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana secara tiba-tiba, bersifat satu arah, tanpa melalui kesepakatan. Ini kalau hukuman berarti tidak ada kesepakatan antara siswa dan juga guru. Berupa fisik, nah seperti misalkan lari-lari ke halaman, terus murid tidak dilibatkan. Untuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui murid dan juga guru. Itu cirinya. Terus murid tetap tidak nyaman. Nah, walaupun sudah disetujui oleh guru dan siswa, tetapi murid itu tetap tidak nyaman. Nah, ini masuk ke konsekuensi. Guru selalu memonitor. Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi masalah mereka. Ini berarti ada kolaborasi antara guru dan siswa untuk saling siswa bagaimana agar bisa memperbaiki disiplin positifnya, bisa memperbaiki diri ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman dan juga penghargaan. Kalau hukuman tadi sifatnya menyakitkan ya, anak jadi sakit apa tidak ini kalau hukuman? Tidak nyaman, muridnya jadi takut, menyiksa murid, menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi tidak ramah ini kalau ada hukuman. Penghargaan, nah penghargaan tidak efektif. Ternyata kalau penghargaan tidak efektif nih, merusak hubungan. Nah jadi membuat anak yang satu dengan yang satunya juga jadi iri. Mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking. Nah ini ternyata ranking itu juga suatu penghargaan, tapi identitas yang gagal ya. Merampas hak menghargai diri. Hak menghargai diri itu dirampas kalau penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini ada konsekuensi dan juga restitusi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Perlu memonitoring lebih berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini kalau konsekuensi. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang,
murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrolnya, dirinya memegang kontrol tadi ya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini yang restitusi. Sebelumnya coba yang konsekuensi apa hukuman ini. Kalau mencatat 100 kali dalam buku, ketika ada anak yang datang terlambat, kira-kira hukuman atau konsekuensi ya, disuruh mencatat 100 kali, pernah tidak? Pernah. Nah berarti masuk ke hukuman ya. Ini nanti jangan dilakukan lagi. Terus juga lari mengelilingi kelas. Nah, lari-lari mengelilingi kelas, disuruh lari mengelilingi kelas jika datang terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena halamannya nggak ada ya, jadinya di kelas. Nah, terus juga misalkan membersihkan tumpahan minyak yang ada di atas meja karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya Kak. Bukan hukuman ya? Bukan ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicatat, yang telah dicoret-coret. Biasanya kan ada teman murid yang mencoret-coret ya, terus kita suruh menggantikan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Nanti udah tahu ya, konsekuensi, contoh konsekuensi dan juga hukuman. Konsep disiplin ya, menggunakan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin itu adalah pendekatan restitusi pada murid. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Itu pengertian dari restitusi. Ciri-cirinya apa saja? Nah ini nanti yang akan saya bacakan ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi jangan memaksa ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini tentang restitusi. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini yang ada di benak kita ya. Kenapa sih harus keyakinan kelas, tidak peraturan saja? Di sekolah ada peraturan apa tidak? Ada ya. Nah, keyakinan dengan peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa,
Menurut Gosse, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau dari intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini nanti di proses pembelajaran nanti ada keyakinan kelas, ya. Dari mana sih kelas? Keyakinan kelas itu dari tadi yang nilai-nilai kebajikan, ya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, menggunakan kalimat positif, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, kalau peraturan kan banyak, ya. Kalau keyakinan kelas itu tidak bisa terlalu banyak, biar mudah diingat, dihafalkan dan juga dipahami serta dilaksanakan. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Apa saja contohnya? Di sini guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Siswa menulis dan menempelkan kertas yang berisi harapan. Saya perlihatkan dulu contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa
dikelompokkan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah ditempelkan di depan, terus dikelompokkan, baru kita tuliskan kembali apa yang sudah dikelompokkan tadi. Keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 6 dengan disingkat membeli entry biar mudah diingat. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhan dasar ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan itu, sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kenapa sih murid kita itu bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, mungkin ada kebutuhan dasar dari mereka yang belum terpenuhi. Itu. Lima kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Bertahan hidup contohnya seperti makanan. Ketika mungkin murid kita berebut makanan ya, mungkin mereka kebutuhan dasar tentang bertahan hidupnya masih kurang. Kesehatan, rumah, kebutuhan biologis, dan juga merasa aman. Itu yang bertahan hidup. Contoh dari kasih sayang dan rasa diterima: dipedulikan, dikasihi. Nah, ini kalau kurang kasih sayang, disayangi, berarti mereka itu kalau kurang kasih sayang ledot-ledotan sama pak guru-gurunya ya. Mungkin kasih
sayang dan rasa diterima, ini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kolaborasi dalam kelompok juga. Untuk kebutuhan selanjutnya kebebasan. Contohnya apa saja? Mencoba hal-hal yang baru, memiliki pilihan, ya, dan juga ingin mandiri. Ini kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kesenangan, ini yang biasa suka tertawa. Nah, ini karena ingin memenuhi kebutuhan kesenangan agar terpenuhi. Suka humor, kan biasanya murid-murid kita ya, ada yang suka humor, ada yang suka bermain. Pasti suka bermain semua ya. Kebutuhan kesenangan. Terus kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu ingin yang didengarkan, pengennya dihargai dan juga diakui pencapaiannya. Nah, ini kebutuhan dasar dari manusia. Jadi kita sebagai guru itu harus tahu ya bahwa ternyata ada 5 kebutuhan dasar. Oh iya, anak itu kok seperti itu, berarti kita itu harus, oh iya, kebutuhan dasar apa sih yang anak itu belum terpenuhi. Itu tentang kebutuhan dasar. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, ini setelah tahu kebutuhan dasar, membuat keyakinan, kita ke 5 posisi kontrol guru. Ada 5, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Nah, di sini dicontohkan tentang kasus Adi yang terlambat sekolah. Jika kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita bertanya kepada Adi bagaimana? Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali sama kamu. Nah, itu berarti si anak ini merasa bersalah ya. Selanjutnya yaitu posisi kontrol penghukum. Contohnya terlambat lagi, pasti selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sambil menunjuk mata dan melototnya. Kalau iya tuh, terlambat lagi ya. Seperti itu ya, mungkin. Kalau guru sebagai teman bagaimana? Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Adi, ya sudah, tidak apa-apa, Di. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kali ini sambil senyum-senyum, kalau sebagai teman sih, ya sambil tertawa. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah terlambat 15 menit. Kamu tahu konsekuensinya? Ya benar. Nanti istirahat. Kamu harus tinggal di kelas untuk mengerjakan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu nanti kalau istirahat ya. Siap. Pemantau. Kalau sebagai manajer bagaimana? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Adi, apa alasan kamu terlambat? Alasannya apa? Keyakinan apa yang telah kamu langgar? Apakah kamu mau memperbaikinya? Ini contoh-contoh dari
posisi kontrol guru. Nah, di sini ada video tentang posisi kontrol guru. Posisi tersebut, mari kita saksikan titik kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya posisi sebagai teman.
Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar. Selanjutnya posisi manajer. Bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Ini tadi video dari posisi kontrol guru. Dari video tadi, apakah bapak dan ibu guru pernah melakukan di posisi kontrol yang apa? Penghukum, kalau sekarang itu tidak bisa ya, kan ada undang-undangnya, tidak bisa. Sudah viral nanti kalau penghukum, kayak sudah tidak berlaku kalau penghukum. Mungkin ada lagi yang lain sebagai teman. Iya, kenapa sebagai teman? Dekat dengan siswanya ya. Iya, agar murid tidak takut. Dari video tadi, menurut bapak ibu, posisi kontrol mana yang paling baik dilakukan?
Manajer ini. Kenapa manajer? Murid jadi bisa merefleksi diri ya, bisa. Iya, termasuk juga motivasi dari dalam diri anak atau motivasi intrinsik. Nah, ini posisi manajer ya, betul. Untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Restitusi tadi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Di segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di segitiga restitusi yang untuk menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Seperti kata kalimat berbuat salah itu wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Ini adalah kata-kata menstabilkan identitas contohnya ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi ya sudah belajar tentang kebutuhan manusia ya, ada 5 ya. Nah, ternyata validasi tindakan yang salah itu prinsipnya berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kata-kata yang ada di validasi tindakan contohnya adalah kamu pasti punya alasan melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini untuk contoh validasi tindakan. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Memunculkan motivasi intrinsik dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Apa keyakinan kelas kita? Nah, jadi sebelum restitusi kita buat keyakinan kelas dulu. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu? Ini contoh dari menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Sedikit ya, contoh penerapannya tadi ya, mulai dari contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Kesimpulannya, dalam membentuk budaya positif di sekolah harus ada kolaborasi dari warga sekolah yang saling mendukung, belajar dan saling bekerja sama untuk menciptakan suatu
baik yang akan tumbuh menjadi karakter baik dengan muara akhir tercipta menjadi budaya positif. Ini kesimpulannya. Jadi ketika membentuk budaya positif harus ada kolaborasi antara guru, murid, kepala sekolah, penjaga, semua warga yang ada di sekolah agar tercipta budaya positif yang baik. Yang mau bertanya? Iya. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna, saya ingin bertanya ya Bu ya. Ya, tadi Bu Erna sudah mempresentasikan tentang segitiga restitusi ya Bu, sudah praktek dengan anak. Ya, kalau misalnya Bu anak tersebut kemudian mengalami lagi hal yang sama, apakah tetap dilaksanakan segitiga restitusi kembali atau tidak? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Sabrina Rahmawati atas pertanyaannya. Jika kita sudah merestitusi anak yang melakukan kesalahan, tetapi anak itu melakukan lagi kesalahannya, jadi kita tetap melakukan segitiga restitusi itu sampai anak itu benar-benar sadar dan mau memperbaiki dirinya. Begitu Bu? Puas? Alhamdulillah. Terima kasih. Silahkan yang mau merefleksikan dari kegiatan ini. Silahkan Pak Khair. Terima kasih. Jadi perasaan saya pertama setelah mengikuti kegiatan penyebaran dari disiplin positif yang disampaikan oleh Bu Erna, saya sangat senang karena mendapatkan ilmu baru yang belum saya dapatkan. Ternyata dari penjelasan Bu Erna kita mengetahui bahwa kita sebagai guru, sebagai pendidik harus pandai menciptakan lingkungan yang positif. Karena dengan lingkungan yang positif ini bisa menciptakan budaya positif, dan budaya positif yang kita lakukan di sekolahan akan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa, sehingga siswa itu dapat belajar dengan aman dan nyaman dan memenuhi kebutuhan sebagai murid, dan inilah yang disebut dengan pembelajaran berpihak pada murid. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.